wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Tazkiyah Nur Aulia Hildia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan dan konseling kelas BK3B dengan NIM C19862011087. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya di sini akan membahas sedikit materi mengenai manfaat dan kegunaan mempelajari pergerakan kemuhammadiyahan. Nah baik teman-teman, setelah kemarin kita telah membahas beberapa gerakan-gerakan yang dibuat serta yang dikelola oleh Muhammadiyah, seperti misalnya gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajrid, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, Muhammadiyah sebagai pemberdaya perempuan, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, serta peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Tentunya setelah kita mempelajari berbagai macam gerakan-gerakan yang dipelopori oleh gerakan Islam Muhammadiyah ini, tentunya akan memberikan hikmah serta dampak dan makna yang dapat kita ambil ke dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah teman-teman semuanya, pada kali ini saya di sini akan memaparkan beberapa manfaat serta makna yang telah kita pelajari dari gerakan-gerakan tersebut. Nah yang pertama yaitu gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Nah ketika kita telah mempelajari gerakan berwatak tajrid dan tajdid tersebut, di mana kita akan mengetahui bahwasannya Muhammadiyah itu sendiri merupakan sebuah gerakan yang memperbaharui, di mana dulunya ajaran Islam itu sendiri merupakan ajaran sebelum adanya gerakan tajrid dan tajdid ini, Islam itu sendiri merupakan ajaran yang merupakan adanya kecampuran antara ajaran Islam murni dengan ajaran kebudayaan yang ada di Nusantara. Nah teman-teman, dengan adanya gerakan tajrid dan tajdid ini, di mana di sini Muhammadiyah mulai memurnikan kembali ajaran Islam sesuai dengan pedoman yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah teman-teman, yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, di mana dengan kita telah mempelajari gerakan sosial ini, kita dapat mengambil hikmah atau maknanya, yaitu di mana kita masyarakat, di mana dengan adanya gerakan ini kita mempelajari bahwasanya kita harus saling peduli, kita harus meningkatkan rasa sosialisasi kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, di mana kita harus saling peduli terhadap makhluk lainnya, entah itu manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya. Nah teman-teman, yang selanjutnya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Nah teman-teman, setelah kemarin di video-video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwasanya Muhammadiyah itu sendiri sebagai pelopor pendidikan Islam utama di Indonesia, di mana Muhammadiyah ini sendiri yaitu merupakan sebuah gerakan pendidikan, di mana Muhammadiyah mulai memberikan dan memperluaskan pendidikan di Nusantara, serta dengan demikian Muhammadiyah juga memperbaharui tata cara atau sistem yang terdapat di dalam pendidikan di Nusantara ini, di mana Muhammadiyah itu sendiri mulai mengajarkan atau menghubungkan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum, yaitu pendidikan Islam, yaitu ajaran Islam, yaitu pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta pendidikan umum, yaitu pendidikan yang mempelajari tentang duniawi. Nah, di mana dengan adanya gerakan ini, kita di sini dapat menyeimbangkan antara kehidupan di akhirat serta kehidupan di dunia, karena tidak semata-mata kita hanya mempelajari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah saja, namun melainkan juga kita harus memiliki pengetahuan umum lainnya untuk menyeimbangkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Sehingga dengan demikian, karena telah diajarkan pula bahwasanya kita sebagai makhluk hidup, yaitu beribadah itu ada dua, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas, di mana hablum minallah itu sendiri yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hablum minan nas, yaitu kita berperilaku atau bertingkah laku atau bersosialisasi dengan manusia atau makhluk-makhluk lainnya. Sehingga dengan adanya gerakan pendidikan yang didirikan atau yang dipelopori oleh Muhammadiyah ini sendiri menyeimbangkan antara ajaran Islam dengan pengetahuan umumnya.
Nah, yang selanjutnya itu Muhammadiyah dan pemberdaya perempuan. Nah, pemberdaya perempuan dengan adanya gerakan-gerakan tersebut, gerakan yang telah dipelopori oleh Muhammadiyah tersebut, kita pada saat ini akhirnya mengetahui bahwasannya kaum Adam dan kaum perempuan itu sama rata. Namun tidak semata-mata derajat wanita itu lebih tinggi daripada kaum Adam, tidak demikian. Namun justru dengan adanya sama rata ini merupakan bahwasanya menunjukkan bahwasanya kaum perempuan juga memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, selain itu juga dengan adanya Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Nah, di sini Muhammadiyah menjadi pelopor gerakan ekonomi pertama, yaitu dengan diadakannya ZIS yang telah saya bahas pada video-video sebelumnya, yaitu ZIS tersebut yaitu zakat, infak, dan sedekah, sehingga dalam pembentukan ZIS tersebut dapat membantu masyarakat atau umat Islam atau masyarakat umum lainnya dalam standar ekonomi, di mana kaum menengah ke bawah pun dapat terbantu dan dapat terbantu ekonominya dengan adanya gerakan yang didirikan oleh Muhammadiyah ini. Nah, yang terakhir yaitu peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Nah, tentunya selain Muhammadiyah memiliki peran-peran bagi ekonomi, sosial, dan lainnya, Muhammadiyah itu sendiri memiliki peran bagi kebangsaan di Indonesia, karena tokoh-tokoh dari Muhammadiyah itu sendiri menjadi pelopor dari kebangsaan atau berdiri. Nah, teman-teman, setelah tadi rincian dari makna dan pemanfaatan dari gerakan-gerakan yang telah didirikan atau dipelopori oleh Muhammadiyah, maka dapat saya simpulkan bahwasanya dengan adanya gerakan-gerakan tersebut, di mana itu menjadi sebuah wujud bahwasanya gerakan Muhammadiyah itu sendiri merupakan gerakan yang sangat peduli bukan hanya terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi juga peduli terhadap ajaran-ajaran umumnya, sehingga di sana dengan adanya gerakan-gerakan Muhammadiyah tersebut bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang kita jalani saat ini. Nah, selain itu juga makna atau pemanfaatan dari kita mempelajari gerakan-gerakan ini, yaitu kita dapat menyadari bahwasanya Muhammadiyah merupakan pelopor atau bergerak secara aktif dalam memakmurkan ajaran Islam di Nusantara. Nah, selain itu juga dengan kita mempelajari pergerakan-gerakan ini, kita dapat mengetahui sejarah-sejarah Muhammadiyah terlebih dahulunya. Seperti itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.